sebenarnya kita bukan fokus ke Raffi Ahmadnya tapi fokus ke proyeknya. Oke Mas, bisa cerita untuk latar belakang dari petisi kemarin ya, seperti apa sih? Jadi emang latar belakang petisi kemarin sebenarnya inisiatif dari teman-teman warga gitu, Jogja yang kemudian ingin merespon persoalan di Gunung Kidul, terutama di proyek Karsnya, proyek Beach Clubnya Raffi Ahmad seperti itu. Jadi memang kita secara lembaga waktu itu ngeluarin kebijakan itu di bulan Desember, kemudian teman-teman jaringan kemudian merespon itu sebenarnya kayak gitu. Mereka merasa resah mungkin karena proyek ini akan punya dampak ke lingkungan di Kars itu. Sebenarnya itu. Dampak terburuknya apa sih Mas? Kalau dampak terburuk sebenarnya ketika ada pemotongan Kars nantinya, ketika di proyek itu kemudian mengubah bentuk landscape-nya Kars, dia akan berpengaruh soal bagaimana kemampuan Kars menampung air. Karena Kars itu punya ciri khas atau keunikan soal bagaimana dia mampu mengalirkan air, kemudian di dalamnya nanti akan ditampung. Nah, ketika Kars itu berkurang, artinya kemampuan untuk mengalirkan air ke bawah itu akan berkurang juga. Efeknya kekeringan, debitnya berkurang, terus kemudian selain itu sebenarnya bencana banjir itu juga jadi potensi. Nah, selain itu sebenarnya Kars itu punya fungsi carbon capture. Kalau Karsnya dipotong, itu karbonnya kemudian terlepas ke udara dan itu juga mempengaruhi soal climate krisisnya, krisis iklimnya seperti itu. Terus pasca Raffi Ahmad mundur, apa nih langkah yang akan dilakukan dari Wali? Ya, yang jelas Raffi Ahmad mundur bukan berarti proyeknya lantas berhenti. Sebenarnya kita bukan fokus ke Raffi Ahmadnya tapi fokus ke proyeknya. Jadi hari ini kita melakukan monitoring lah, istilahnya mengawal soal proyek ini, juga memperdalam kajian untuk menambah sebenarnya referensi dan kemudian rekomendasi untuk proyek ini agar tidak berjalan seperti itu. Apakah ini juga akan jadi pintu masuk untuk beberapa lokasi di sekitar itu? Ya, waktu kita mengeluarkan kajian kan sebenarnya bukan hanya lokasinya Raffi Ahmad juga yang kita kaji, tapi beberapa titik lokasi yang kemudian dia juga berpotensi melakukan perusakan, bahkan kemudian yang sudah existing yang kita nggak tahu dia sudah berizin atau belum, itu juga jadi fokus kami. Jadi ini sebenarnya pintu masuk untuk kemudian memperluas kajian kita ke wilayah-wilayah lain, sebenarnya itu Mas. Mungkin sebenarnya masyarakat sendiri kan masih ada keinginan agar mereka mendapatkan nilai ekonomi lah dari misalnya Raffi Ahmad jadi masuk ke situ. Kalau dari Walhi sendiri seperti apa? Ya, masyarakat justru malah kita dorong untuk bisa melakukan pemberdayaan secara mandiri. Jadi pengembangan pariwisata yang berbasis komunitas itu malah kita dorong sebenarnya. Bukan investor-investor besar lalu kemudian masyarakat hanya mendapat serpihannya aja kayak gitu. Artinya menurut pengalaman kami ketika ada dijanjikan soal menjadi karyawan dan lain-lain itu tidak seoptimal itu, tidak seperti yang dibayangkan. Kebanyakan ya menjadi pekerja yang nomor 2-nya atau nomor 3-nya bahkan.
yang dikontrak secara jangka pendek saja. Itu menurut pengalaman Walhi dalam proses advokasi ya. Tapi kami justru malah mendorong ketika memang ini untuk masyarakat, ya yang didorong masyarakatnya, berbasis komunitasnya, yang kemudian bisa beradaptasi dengan lingkungannya, kayak gitu sebenarnya Mas. Dan tetap menjaga karsnya seperti itu. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.